Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Al, CGP Angkatan 6 Kabupaten Buru. Hari ini saya bersama dua rekan saya akan melakukan praktek coach dan coachee dalam kegiatan pembahasan modul 2.3. Namun sebelum kita memulai pembicaraan untuk hari ini, maka kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip yang akan kita pelajari tentang coach dan coaching terhadap apa yang akan mereka sampaikan hari ini, dan bagaimana para coachee itu dapat menemukan kembali solusi tentang permasalahan yang mereka hadapi. Di sini saya didampingi oleh dua teman saya yang ganteng dan cantik, yaitu silakan perkenalkan namanya sendiri. Oke, hai, saya Tuti Handayanies. Saya Fani Ahmad Ariwibowo. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, maka proses ini akan kita lakukan prakteknya dimulai dengan Ibu Tuti sebagai coaching. Silakan Bu. Oke, selamat pagi Mbak Fani. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya sudah hadir hari ini. Ya, kita mau ngobrol apa nih? Nggak lama kok, cuma 10 sampai 15 menit saja ya. Apa nih yang mau Pak Fani omongin pagi ini? Saya mau mengalami sebuah permasalahan dalam pembelajaran, yaitu tentang minat anak yang saat ini sangat menurun, sangat rendah sekali. Jadi di sekolah itu banyak anak-anak sekarang nggak suruh belajar paling malas. Apa ada solusi itu dari Ibu untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas itu? Jadi omongan kita hari ini adalah pagi ini adalah minat anak yang sangat rendah ya, Pak? Iya. Minat belajarnya itu. Iya, minat belajar yang sangat rendah. Minat belajar yang sangat rendah. Oke, Pak. Apa nih yang ingin Pak dapat dari percakapan kita hari ini? Saya ini dapat permasalahan yang saya hadapi, dapat menemukan solusi ataupun prioritas yang akan dilakukan oleh saya sendiri, bagaimana menghadapi anak-anak yang malas belajar, minat belajarnya rendah, bagaimana cara untuk mengatasi hal itu, mengembalikan minat mereka agar lebih semangat lagi untuk sekolahnya lagi, untuk belajarnya lagi, itu bagaimana. Jadi meningkatkan yang ingin Pak dapat dari percakapan kita hari ini, bagaimana untuk mendapat solusi lah, solusi untuk meningkatkan minat belajar anak-anak yang masih rendah ya, sangat rendah. Oke, ya Pak. Apa hambatannya Pak? Hambatannya di sini karena faktor dari orang tua. Kalau saya lihat kebanyakan orang tua di rumah itu tidak respect atau tidak peduli terhadap perkembangan anak. Contohnya saja ketika anak mendapatkan PR, kadang orang tua itu tidak menanyakan PR apa, mending dari sekolah. Ketika anak kadang besok harinya pada masuk sekolah, banyak yang tidak mengerjakan karena di rumah tidak ada yang menanyakan prospeknya atau kerjaan di sekolah tugasnya apa, bagaimana untuk mengatasi tugasnya itu bagaimana. Tidak ada komunikasi dari orang tua. Jadi faktor utama itu adalah orang tua, karena orang tua terlalu cuek gitu ya Pak? Ya, terlalu cuek dengan sibuk dengan pekerjaannya mereka, sehingga anak mereka itu ya semacam formalitas sekolah pulang, mereka tidak ditanyakan di rumah, kamu nak di rumah belajar dapat apa di sekolah, PR-nya apa, belum ada. Jadi tindak lanjut dari orang tua ketika menanyakan hal itu kepada guru tidak ada. Jadi kan berarti orang tua tidak respect terhadap perkembangan anaknya. Berarti kurangnya perhatian orang tua. Nah sekarang nih Pak, kalau saya beri skala nih ya, sesuai dengan permasalahan yang Pak hadapi saat ini, kalau saya beri skala dari 1 sampai 10, kira-kira Pak ada berada pada posisi yang mana nih? Kalau saya itu mungkin posisi 6, karena peran dari orang tua itu sangat rendah, juga didukung oleh teman-teman lingkungannya juga sangat rendah, karena di sekolah ketika kita memberi suatu tugas, mereka tidak ada inisiatif di rumah itu untuk membuat kelompok belajar, komunikasi dengan orang tua, bagaimana permasalahan. Kalau ada permasalahan belum ada komunikasi di situ, sangat rendah sekali, sehingga saya mengambil nilai poin 6 itu karena memang partisipasi dari orang tua ketika anak di sekolah menanyakan perkembangannya masih belum ada sampai saat ini. Berarti
Pak ambil posisi 6 itu berarti karena masih rendahnya partisipasi orang tua dan faktor dari teman itu ya? Ya, temannya masih belum bisa membawa teman-temannya yang sudah pintar, membawa yang belum bisa diajak belajar masih cenderung egois sendiri. Yang pintar tetap pintar, yang malas ya tetap malas. Belum disatukan, dikelompokkan agar mereka sama-sama berkembang. Belum disatukan, dikelompokkan ya? Ya. Ini Pak, Pak sudah ada apa nih tuh nggak ada gambaran-gambaran nih kira-kira kalau menurut Pak apa nih yang menjadi faktor keberhasilan? Maksudnya dari solusi Pak? Solusi yang ingin saya laksanakan itu Sudah ada gambaran-gambaran nggak kira-kira? Inginnya saya itu ada membentuk suatu komunitas orang tua yang komunitas orang tua. nanti dijadikan satu, mungkin komunitasnya itu di dalam grup WA, atau nanti dalam grup WA itu ketika saya sebagai guru memberikan tugas, jadi konsultasinya langsung ke orang tua masing-masing di rumah. Orang tua dapat langsung memantau tugas yang saya berikan. Ketika anak tidak di rumah, tidak mengkonsultasikan, berarti kan komunikasinya tidak jalan. Ketika saya sebagai guru langsung mengkomunikasikan kepada orang tua, kan langsung dikonfirmasi dengan orang tua. Orang tua langsung memantau anaknya di rumah, langsung. Jadi ingin saya itu ketika saya mendapatkan tugas dan berikan kepada anak di rumah, orang tua juga tugasnya sama seperti guru, sama-sama memantau. Jadi dengan cara memantau itu pasti ada sinergi antara orang tua, antara guru dan antara anak. Jadi akan saling berputar di situ. Jadi karena lingkungannya sudah dipantau, mereka anak-anak akan perkembangannya lebih baik lagi, minatnya juga akan lebih tinggi, mungkin seperti itu. Oh, jadi apa itu Pak sudah ada gambaran, maksudnya ada gambaran-gambaran yang pertama itu ingin buat apa komunitas orang tua dulu ya? Komunitas orang tua. Nah Pak, ini terkait dengan minat anak kan salah satu faktor itu kan orang tua. Untuk yang punya kurangnya minat anak, salah satunya faktor orang tua. Nah, yang menjadi tolak ukur keberhasilan, kalau Pak sudah ada gambaran nggak mungkin mengenai tolak ukur keberhasilan anak-anak terhadap minatnya? Kalau tolak ukurnya ketika mengerjakan tugas, paling tidak semua tugas yang diberikan oleh guru kepada anak pada saat itu dikumpulkan, semua anak mengerjakan. Itu tolak ukur. Kalau ya tolak ukur sudah minatnya sudah meningkat. Sebelumnya kan minat belajar mereka cuma dikasih tugas sebagai formalitas, kadang gak nyampe separuhnya yang ngumpul, sedikit sekali. Jadi kita sebagai guru kadang bingung, apa memang tugasnya terlalu sulit, apa memang tugasnya tidak dikerjakan. Itu yang jadi tanda tanya. Jadi yang menjadi faktor menurut Pak suatu keberhasilan itu ketika anak-anak banyak yang mengerjakan tugas gitu ya. Berarti minatnya sudah tinggi tuh. Oh, berarti itu ya. Iya. Berarti anak-anak banyak yang mengerjakan tugas, itu salah satu faktor tolak ukur untuk minat keberhasilan dari anak-anak ya, belajar ya. Oke. Nah, apa strategi Pak ke depannya ini? Strategi rencananya Pak? Akan saya lakukan itu komunikasi yang pertama dengan pihak stakeholder. Yang pertama ini kepala sekolah, karena kalau mengenai kebijakan pasti harus penanggung jawabnya di pihak kepala sekolah. Kalau kita melakukan sesuatu harus berkoordinasi dengan beliau. Kemudian yang kedua dengan waka kesiswaan dan juga waka kurikulum, karena kedua ini paling tidak bagaimana memimpin kurikulumnya ke depan dan juga bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa bisa saling sinergi. Mungkin itu. Kemudian setelah melakukan koordinasi terhadap ketiga stakeholder yang ada di sekolah, kita akan melakukan pengumpulan wali murid. Wali murid kita kumpulkan semua, bagaimana mengkoordinasikan agar sistem yang ingin saya buat itu ketika ada membentuk suatu komunitas orang tua, di sana komunitas orang tua secara langsung akan mengkomunikasi apa perkembangan anak di rumah. Jadi ketika di sekolah orang tua bisa memantau kepada guru, dan ketika di rumah guru bisa memantau lewat orang tua. Jadi perkembangan anak di rumah dan di sekolah itu sama-sama bersinergi. Iya, jadi adanya komunitas orang tua itu agar orang tua juga bisa tahu nih anak-anak di perkembangan anak di sekolah, ya kan? Pertama Pak, yang Pak lakukan strateginya itu komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Itu habis itu dengan kesiswaan tadi ya Pak. Habis itu Pak mau adakan pertemuan dengan wali-wali murid. Oke. Nah Pak, kapan nih Pak? Karena ini momennya akhir tahun ajaran baru, nanti
pada saat pembagian raport mungkin saya akan sosialisasikan ini, karena ketika sosialisasi kegiatan ini kan pada saat pengambilan raport semua guru, semua komite, semua wali murid akan berkumpul di situ. Jadi saya akan memaparkan cara ini agar semua saling membentuk suatu komunitas wali murid yang bersinergi dengan sekolah. Kan ini belum pernah dilakukan. Ketika ini dilakukan, setidaknya ada hal baru yang akan membuat anak-anak di rumah dan di sekolah sama-sama terpantau, mungkin itu. Nah, terpantau. Berarti nanti habis semester baru ya Pak ya? Nah Pak, saya mau tanya lagi nih, nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa. Nah, Pak kan sudah tahu nih solusi atau rencana ke depan seperti apa nih. Nah, kira-kira kalau yang tadi yang awal tuh kan Pak belum tahu, Pak kasih skala 1 sampai 10 nih. Kayak apa? Skala 6 ya, posisi pada 6. Nah, sekarang ketika Pak sudah tahu apa yang solusinya nih. Pak kasih skala berapa nih kira-kira keberhasilan ini untuk keberhasilan paling ini? Tidak, ketika melihat skala itu, ketika saya melakukan hal tersebut paling tidak mendekati angka 9. Karena kalau 10 terlalu sempurna, kalau 9 ini mungkin masih sempurna tapi kurang. Ketika akan dilengkapi mungkin langkah tahun berikutnya kita akan memperbarui langkah itu bagaimana agar lebih bagus lagi berdampak kepada murid. Berarti Pak yakin rencana ini akan berhasil 9 skala dengan skala 9 ya? Ya, karena ada peningkatan dari 6 ke 9. Oke, mantap Pak. Nah, nih siapa yang mau Pak ajak? Paling ajak itu saya yang paling senang untuk menggeluti dunia siswa itu pasti wakil kesiswaan, karena wakil kesiswaan ini yang paling banyak waktunya untuk mengatasi permasalahan tentang siswa dan saling berkomunikasi di situ agar siswanya paling tidak sama-sama merasakan dampak dari kegiatan untuk membuat komunitas wali murid ini. Oke Pak. Nah, saya rangkum ya, Pak ya. Nah, pertama Pak punya masalah ini kan di sini tentang terkait dengan minat belajar anak ya masih rendah. Faktor yang itu hambatannya itu karena kurangnya perhatian orang tua. Nah, Pak sudah dapat solusi, Pak akan membangun komunitas orang tua dengan komunikasi dengan kepala sekolah, wakasek, terus adakan rapat. Nah, Pak akan lakukan ini pada awal semester baru. Pak yakin bahwa skala keberhasilan itu 9 ya Pak ya. Oke. Nah Pak, terima kasih nih sudah hadir hari ini. Saya ingin sekali pada pertemuan kita berikutnya Pak sudah bisa sampaikan apa yang ingin Pak tentang keberhasilan ini ya Pak ya? Iya, pasti akan diceritakan. Oke Pak, terima kasih Pak sudah datang. Oke. Pak Farhan, penutupnya ya. Dari hasil pembicaraan hari ini antara Coach Ibu Tuti bersama Coach Pak Fani, dapat saya simpulkan bahwa minat siswa dalam belajar itu menurun, namun proses coachingnya berjalan dengan sangat baik karena komunikasi antara coach dan coachee juga bagus, di mana pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach kepada coachee dapat dijawab dengan baik, di mana coachee tersebut bisa menemukan kembali solusi untuk permasalahannya sendiri. Terima kasih banyak untuk kegiatan coachee praktek coachee kita hari ini bersama kedua rekan saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Buru. Salam CGP Angkatan 6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Kita dalam sesi praktek coaching, di mana ada rekan-rekan saya. Pertama, Pak Fani. Ya, hai. Saya Pak Fani Ahmad Adi Wibowo. Ya, Ibu Al. Hai, saya Nur Al-Muhdar. Ya, pada sesi kali ini kita diminta untuk melakukan coaching antara sesama calon guru penggerak angkatan 6 sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ya. Iya. Oke, saya harapkan pada sesi coaching kali ini seorang coach dapat menggunakan prinsip-prinsip coach dengan menggunakan alur cerita. Dan diharapkan juga pada sesi ini juga seorang coachee dapat menemukan solusi, ya Pak ya. Maka dari itu supaya tidak membuang waktu,
saya berikan kesempatan ini kepada Coach Pak Fani. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu Al. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Al? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melaksanakan praktek coaching. Ya Pak. Di sini Ibu Al ada permasalahan yang ingin kita selesaikan bersama di sini. Apa yang ingin disampaikan Ibu Al? Ya, permasalahan saya hari ini adalah saya ingin memperkenalkan kesenian buru kepada siswa saya. Jadi di sini Ibu Al akan mencoba untuk menggali potensi apa yang akan dilaksanakan di sekolah Ibu Al ya Ibu? Iya. Tentang budaya buru. Kita tahu kalau kita di Kabupaten Buru ini kalau masalah budaya memang masih belum dieksplor secara mendalam. Karena budaya-budaya kita sepatutnya harus dikenal di luar Pulau Buru. Ketika kita berbicara tentang buru, pasti masih orang banyak bertanya-tanya kan ya Bu. Pulau Buru itu di mana? Kebudayaannya apa? Masih belum banyak yang mengenal. Jadi bagaimana Ibu? Sebenarnya ada yang mau disampaikan pada saya tentang kegiatan pengenalan budaya buru. Iya Pak, terima kasih. Jadi di sini tujuan saya ingin memperkenalkan budaya buru yaitu pertama mungkin tariannya, kedua mungkin bahasa daerahnya, ya seperti itu agar siswa saya sendiri bisa memahami apa maksud atau tujuan dari perkenalan kesenian ini. Iya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kesenian yang Ibu Al pahami di sini akan diberikan pemahamannya kepada murid-murid ya Bu, kesenian dan budayanya. Selama di sekolah ini apa selain kebudayaan yang ingin Ibu sampaikan di sini, ada permasalahan yang sangat ingin dibahas di sini tentang pengenalan budaya dan tarian-tarian di Kabupaten Buru? Iya, ada Pak. Jadi begini, di sekolah saya itu siswanya kan hampir seluruhnya adalah suku Jawa. Iya. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengeksploitasi budaya buru ini kepada mereka, memperkenalkan baik itu dari segi adatnya, pakaiannya, terus bahasanya, itu perlu Pak. Jadi di sini saya akan mencoba mencari solusi dalam kegiatan coaching ini untuk bisa mendapatkan solusi yang paling baik untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Karena yang kita tahu anak-anak itu belum sepenuhnya memahami tentang budaya ini, budaya buru ini, ya karena latar belakang yang mereka miliki adalah suku Jawa. Jadi agak jauh. Jadi untuk memahaminya kita mungkin perlu melakukan suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang bisa menarik perhatian mereka. Iya, jadi hambatan yang paling jelas yang Ibu rasakan di sekolah adalah siswa mayoritas suku Jawa dan mereka sama sekali tidak mengenal apa itu budaya buru, tarian buru, dan merupakan hal baru bagi Ibu. Jadi dari hambatan itu potensi yang dapat disampaikan di sini apa di sekolah Ibu yang bisa dipakai oleh Ibu agar mengatasi hambatan yang dihadapi di sekolah? Ya kemungkinan ya dengan selalu memberikan suatu masukan dengan ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan tarian atau lomba-lomba yang diikuti oleh para siswa. Nah, mungkin hal itu bisa memperkenalkan budaya buru kepada mereka. Jadi lomba yang mereka ikuti itu harus berhubungan dengan apa yang ingin saya capai, seperti kegiatan lomba menari sawat buru atau lomba mempelajari bahasa daerah dari Pulau Buru. Ya itu kan bisa kita lakukan bersama nantinya dengan sekolah-sekolah lain yang dari situ bisa ditarik suatu suatu kegiatan yang baik untuk merespon bagaimana siswa itu menyukai atau mempelajari budaya buru. Secara mereka kan lahirnya di sini walaupun mereka adalah suku Jawa, mereka lahir dan besarnya di sini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa nantinya untuk mempelajari budaya budaya buru ini sendiri. Ya seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi masyarakat atau kebanyakan siswa yang suku Jawa harus bisa bahasa buru dan harus bisa
seni atau budaya Buru. Jadi ini sejalan dengan programnya pemerintah Provinsi Maluku tentang revitalisasi budaya Buru sebagai salah satu budaya atau bahasa daerah yang akan dimasukkan dalam kurikulum. Ini sudah sejalan ini, Bu. Jadi ketika Ibu menghadapi permasalahan dan hambatan, strategi yang akan dilaksanakan Ibu ke depan itu bagaimana, Bu? Ya, strategi saya itu yang pertama, mungkin saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin yang lebih. Ya, kedua mungkin saya akan membuat suatu perkumpulan atau komunitas bersama siswa agar di mana di sini kita dapat berlatih menari atau berlatih cara berbahasa. Ketiga mungkin saya bisa mendatangkan orang yang benar-benar ahli pada bidang ini, contohnya untuk bahasa. Mungkin saya bisa menggunakan atau menggunakan jasa orang Buru sendiri untuk dapat melatih mereka cara berbicara, memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai budaya Buru ini sendiri. Iya, Bu. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu ketika sebelum melaksanakan coaching ini posisinya di angka berapa, Ibu? 5. Angka 5. Jadi ketika melaksanakan coaching ini Ibu sudah mengetahui potensinya, strategi yang dia akan dilakukan untuk menghadapi tantangan itu, apakah ada peningkatan dari skala yang Ibu awalnya dari 5 menjadi angka berapa, Ibu? Ya, saya rasa ada peningkatan ya. Setelah saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, terus strategi itu saya mendatangkan orang Buru untuk dapat berbicara mengajarkan mereka. Di sini saya bisa mendapat kemenangan pada posisi 9. Ya. Karena kalau untuk posisi 10 itu terlalu sempurna bagi saya. Kalau di posisi 9 mungkin nanti suatu ketika akan ada suatu perubahan lagi, mungkin ada tambahan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya. Jadi setelah niat baik Ibu yang ingin dilaksanakan ini dengan strateginya, kemudian potensi yang digali, kapan rencana yang akan dilakukan kegiatan ini agar niat baik yang ingin diimpi-impikan oleh Ibu untuk memperkenalkan tarian, budaya, dan bahasa Buru kepada siswanya bisa cepat terlaksana? Mungkin setelah semester berikutnya, karena pada semester ini kan sudah di akhir. Jadi pada semester berikutnya saat kita masuki tahun ajaran baru, saya akan mengusulkan ide saya ini kepada kepala sekolah, mungkin dimasukkan dalam muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal, agar bisa dijadikan suatu kegiatan yang memang berlangsung secara terus-menerus, sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai nantinya. Ya, ini pertanyaan yang penting, Bu. Di penutup pertanyaan yang saya, siapa orang yang diajak berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu, agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan sesuai rencana dan berdampak besar terhadap perkembangan budaya dan seni yang ada di Kabupaten Buru, khususnya di sekolah itu? Ya, orang yang bisa saya ajak komitmen pertama itu kepala sekolah saya sendiri. Kepala sekolah. Kedua adalah siswa saya. Siswa. Ya. Karena mereka adalah anak-anak yang akan nantinya berperan melakukan hal tersebut. Sedangkan kepala sekolah dia memberikan dukungan penuh kepada saya. Dan hal itu bisa saya lakukan karena mendapat dukungan kepala sekolah dan juga ada partisipasi dari siswa, sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai dengan baik, Pak. Ini sejalan dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus berhamba kepada murid, dalam artian semua yang kita lakukan muaranya tetap ke murid. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih, banyak ilmu sekali yang didapatkan dari Ibu Al tentang coaching seperti ini. Kita sama-sama belajar bahwa pemanfaatan budaya, tarian maupun bahasa itu sangat penting. Di mana kita hidup, di situ kita harus melestarikan budaya yang ada di sana. Terima kasih Ibu Al atas kesempatannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah melakukan praktik coaching. Di sini saya lihat dari alur pertama dari pembukaan sampai di tindak lanjut dan penutup terakhir, yang saya lihat untuk langkah-langkah Tirta sendiri, pada awal itu Pak Fani sudah menanyakan tentang tujuan dari pertemuan kita, terus Ibu Al juga sudah menyampaikan tujuannya, terus solusinya yang ingin didapat dari percakapan itu kan, percakapan sesi coaching tadi. Terus pada identifikasi masalah, Pak Fani sudah menanyakan tentang masalahnya apa sih. Ternyata pemahaman budaya Buru yang masih kurang. Tadi agak
ada sedikit tadi agak sedikit agak keluar sedikit dari alur Tirta yang seharusnya kan bagaimana memberikan ini kan. Nah, tapi setelah agak keluar tadi Pak Fani agak sedikit keluar, tapi habis itu masuk lagi sudah sesuai dengan jalur. Memang ada sedikit keluar tuh. Pada diidentifikasi masalah tadi ada sedikit keluar dari agak sedikit keluar dari alur Tirta, tapi sudah habis itu lagi masuk lagi, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya Pak Fani juga menanyakan rencana. Sudah sampaikan kapan, terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, pada sisi terakhir tadi waktu terakhir nih itu sudah agak keluar lagi sedikit karena Pak Fani memberikan apa tuh sedikit ini tadi kan masukan kan, seharusnya kan tidak tidak boleh, tapi tidak apa-apa. Yang intinya Ibu Al sudah dapat solusi dari permasalahannya, itu yang paling inti. Iya, benar. Oke, itu saja hasil coach kita, pengamatan saya tentang coach yang dilakukan oleh Pak Fani sebagai coach dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari 3 CGP dari Kabupaten Buru mengucapkan terima kasih banyak. Kami semua di sini masih sama-sama belajar untuk praktek coachingnya. Tapi insya Allah ke depan akan kami perbaiki lagi ya. Iya, siap. Oke, salam dari saya, Tuti Handayani S. Saya Fani Ahmad dari Wibowo. Dan saya Nur Almohdar. Oke, sampai ketemu di coaching berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman CGP Angkatan 6. Pada pagi hari ini kita dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Buru akan melakukan praktek coaching bersama rekan kami Ibu Al. Ya. Nama saya Nur Almohdar. Hai. Ibu Duti. Halo, nama saya Tuti Handayani S. Hai. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan Ibu Al. Ibu Al di sini akan melakukan praktek coaching sebagai coach. Tema apa yang akan dibawa oleh Ibu Al? Di sini saya sebagai coach akan bertanya kepada coachi yang merupakan rekan saya, Ibu Tuti, yang mungkin permasalahannya adalah tentang maksudnya langsung kan atau bagaimana? Mungkin terkait dengan komunitas belajar. Oke, jadi permasalahannya tentang komunitas belajar. Ya, Bu Tuti, sebelum kita mulai adalah untuk perbincangan hari ini ya, saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bu Tuti hari ini. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, alhamdulillah, syukur kalau memang kabar Ibu baik. Ya, dari materi yang akan kita angkat pada hari ini, ya pasti Ibu mempunyai rencana dalam pertemuan ini apa yang akan Ibu sampaikan. Rencana saya sih dari pertemuan kita hari ini, saya ingin dapat solusi atas bagaimana membangun komunitas belajar di sekolah. Oke, jadi pertemuan hari ini adalah bagaimana Ibu ingin mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, terkait komunitas belajar di sekolah. Oke. Lalu tujuan yang Ibu inginkan seperti apa? Tujuannya saya tuh ya semoga dari percakapan kita hari ini saya bisa mendapat solusi agar bagaimana mengajak rekan-rekan guru untuk membangun komunitas di sekolah, komunitas belajar di sekolah. Seperti itu ya. Jadi tujuannya Ibu ingin membangun sebuah komunitas di sekolah. Iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu adalah peluang kemungkinan Ibu dalam mencapai tujuan dari masalah yang Ibu hadapi. Peluang kemungkinan keberhasilan gitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Kalau untuk saat ini sih, kalau dikasih sekitar untuk saat ini ya, karena saya belum tahu solusinya bagaimana. Oh iya. Sekitar 40% gitu. Maksud dari 40% ini seperti apa? Karena saya juga bingung
solusi maksudnya bagaimana caranya untuk mengajak rekan-rekan untuk membangun komunitas belajar di sekolah. Makanya saya kasih 40% karena saya sendiri bingung solusinya bagaimana gitu. Oh iya, oke. Berarti sampai hari ini Ibu masih bingung tentang rencana kedepannya karena mungkin belum mendapatkan solusi yang diinginkan. Seperti itu ya? Iya. Oke. Kita pindah lagi. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang Ibu cita-citakan? Hambatan saya terkait dengan komunitas belajar ini ya. Iya. Hambatan saya itu mungkin karena saya kesulitan dalam membangun komunikasi, itu yang pertama, membangun komunikasi dengan rekan guru itu. Terus mungkin karena kalau menurut saya mungkin karena komunitas belajar ini kan merupakan hal baru di sekolah, jadi mungkin karena hal baru dan kurangnya minat, karena ketidaktahuan rekan-rekan guru tentang komunitas belajar ini seperti apa, akhirnya mungkin yang perlu saya lakukan itu komunikasi dulu, memperkenalkan komunitas belajar ini seperti ini. Ya itu saja Kak dulu Kak untuk sementara. Iya, berarti masalah yang paling krusial yang Ibu hadapi adalah tentang masalah komunikasi dengan teman atau rekan sejawat. Seperti itu ya? Iya, karena kan komunitas belajar ini kan merupakan hal baru. Iya. Iya itu aja kayaknya, membangun komunikasi dulu dengan apa nih itu dengan rekan sejawat, teman-teman guru di sekolah. Oh, iya. Terus solusinya Ibu? Solusi selain bangun komunikasi, mungkin saya akan memperkenalkan dulu dengan rekan-rekan sejawat bahwa nih komunitas belajar ada ini untuk ini nih. Mungkin seperti itu Kak Pak. Maksudnya menyampaikan fungsi dari adanya komunitas belajar di sekolah mungkin. Karena kan kalau saya berpikir untuk membangun minat, pertama kan untuk membuat komunitas belajar itu kan harus ada minat dulu. Iya. Ya kan? Minat dari rekan-rekan guru, sebelum ada minat itu kan mereka juga harus tahu apa fungsi nih dari komunitas belajar, apa fungsi dari sebuah komunitas di sekolah. Komunitas dibangun tuh apa sih? Nah mungkin di situ saya mungkin bisa menyampaikan dulu komunitas belajar dibangun itu untuk apa. Terus mungkin dari hal-hal itu saya berharap bisa muncul minat dari rekan-rekan guru. Nah, jadi makanya mungkin komunikasi itu penting. Terus menyampaikan apa yang inti dari komunitas belajar dibuat di sekolah itu apa. Saya rasa itu. Oke. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut ke depannya? Rencana saya ke depan itu yang ingin saya lakukan, mungkin memberitahu dulu komunitas belajar ada nih untuk ini. Lewat apa? Mungkin bisa lewat sosialisasi, maksudnya kasih pemahaman kepada rekan-rekan bahwa komunitas belajar di sekolah ada nih untuk memberikan peluang untuk mengatasi masalah-masalah mungkin yang ada di sekolah gitu. Itu yang namanya rencana yang akan saya lakukan selain mungkin sosialisasi diantaranya itu sosialisasi. Oke, jadi mungkin Ibu akan mengadakan sosialisasi di sekolah Ibu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan tentang komunitas belajar ini, ya. Terus selanjutnya prioritas yang Ibu tujukan kira-kira kepada siapa? Kalau komunitas belajar ini kan yang menjadi faktor utama itu kan yang membangun komunitas belajar ini kan rekan-rekan guru,
rekan-rekan guru. Iya, rekan-rekan guru, kayaknya untuk poin pertama nih rekan-rekan guru dulu. Oke. Jadi Ibu prioritaskan kepada rekan guru sebagai pengajar di sekolah. Iya. Ya, karena dengan adanya bantuan dari mereka mungkin apa yang Ibu inginkan bisa tercapai. Seperti itu ya. Iya, karena kan memang tujuan saya kan ingin buat komunitas, bagaimana membangun komunitas di sekolah, komunitas belajar di sekolah. Oke. Nah, strategi untuk melakukan hal ini kira-kira untuk mendapat dukungan dari strategi apa yang Ibu pakai? Kalau strategi yang saya gunakan agar tentang komunitas belajar nih ya. Ya. Kayaknya itu sosialisasi dengan rekan-rekan, sosialisasi kepada rekan-rekan guru. Iya, kayaknya komunikasi dulu dengan kepala sekolah terkait komunitas belajar. Setelah itu adakan sosialisasi, terus menyampaikan kegunaan atau fungsi dari adanya komunitas belajar di sekolah. Ya. Ini pertanyaan yang berikutnya ya Bu ya. Kira-kira rencana Ibu mau melakukan kegiatan untuk pembentukan komunitas belajar ini kapan? Kalau rencana saya sih kayaknya awal semester baru. Karena kan mengingat sekarang kan sudah mau akhir semester penerima laporan pendidikan. Kayaknya nanti awal semester baru. Iya Bu. Jadi mungkin di awal semester Ibu bisa menerapkan atau menjalankan apa yang Ibu cita-citakan untuk kegiatan komunitas ini nantinya ya. Iya. Terus yang pertanyaan terakhir Bu, ya satu lagi pertanyaannya, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen dari rencana Ibu ini? Kayaknya kalau ditanya soal ini, kayaknya saya harus minta bantuan dari kepala sekolah. Itu yang paling penting sekali. Oke, terima Bantuan kasih dari kepala banyak Bu sekolah. atas kegiatan coach kita hari ini. Jawaban yang Ibu berikan juga menjadi sebuah acuan yang baik untuk teman-teman kita sesama CGP ke depannya. Dari hasil coaching tadi, setelah saya amati bahwa dari hasil coach yang dilakukan oleh Ibu Al tadi, pertanyaannya sudah banyak pertanyaan berbobot yang mengarahkan kepada coach untuk dia bagaimana mengatasi permasalahan, mengatasi peluang dan hambatan dia lakukan, bagaimana dia melakukan hambatan-hambatan itu, pelaksanaannya bagaimana. Kemudian di situ juga ada disebutkan oleh Ibu Al tadi bagaimana seorang coach tadi menampilkan prioritas yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan komunitas itu belajar.